Apakah suara saya terdengar, Pak Aji? Nah, ini Pak Aji sudah bergabung atau sedang keluar nih? Oke, oh, baik. Eh, baik, kita mulai nih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Asosiat Profesor Dr. Septian Aji Permana, MPD. Yang saya hormati Bapak Taufik Mutarom, PhD, selaku Kepala Divisi Luar Negeri Kantor Urusan Kerjasama Universitas PGRI Yogyakarta, dan juga Bu Eni selaku admin Kantor Urusan Kerjasama, dan yang saya hormati juga pada Bapak Ibu dosen, mahasiswa serta alumni, selamat bergabung pada acara sosialisasi untuk agenda sosialisasi, baik itu nanti ada beasiswa, magang yang akan dilaksanakan di Taiwan. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar acara pada siang hari ini berjalan lancar. Silakan berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus informasi umum terkait agenda pada siang hari ini. Oleh karena itu, saya berikan waktu kepada Bapak Wakil Rektor Bidang 3, Asosiat Profesor Dr. Septian Aji Permana, MPD. Waktu kami persilahkan. Monggo, Pak Aji. Cek, cek, bisa didengar Pak Pak Guru? Sakit, Pak. Monggo. Bisa Oh, Pak, sakit. monggo. Oke, oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Guru. Selaku pembawa acara sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati di sini ada Bapak Taufik Muhtarom PhD selaku Ketua ya Divisi Urusan Internasional, dan terima kasih Pak Guru Gifar Salsala ya selaku Ketua Divisi Kerjasama Dalam Negeri. Dan juga ada Mbak ini, dan juga ada yang Kakung, ada nggak ini ya? Kayaknya izin ya yang Kakung ya. Siap, Oke, siap. baik, dan yang saya hormati di sini ada mungkin Bapak Ibu Dekan dan juga Bapak Ibu Wakil Dekan. Tentunya yang saya hormati di sini mungkin ada Bapak Ibu mungkin alumni, dan juga ada mahasiswa yang sudah bergabung di siang hari ini. Oke, untuk siang hari ini nanti nggih, secara materi akan disampaikan oleh Pak Taufik Mutarom PhD. Kebetulan juga beliau asli tulen lulusan dari Taiwan. Jadi nanti akan sharing lah, berbagi informasi, tetapi ini nanti kampusnya berbeda, yaitu nanti kampusnya di Yuntek. Nih, kemarin UBY sudah melakukan penjajakan MOU kerjasama dengan pihak Yuntek. Itu menawarkan beasiswa untuk S2 dan juga untuk S3. Oke. Untuk slot kuotanya S3 itu adalah 4. Oke. Untuk seluruh PT PGRI. Terus untuk S2 adalah slotnya 10. Dan juga kemarin juga menawarin untuk pertukaran mahasiswa. Nanti mahasiswa yang di sana kalau yang menghendaki ingin sekalian magang supaya bisa pengalaman kerja dan dapat uang, itu bisa disalurkan oleh Yuntek gitu. Lah, hari ini nanti sifatnya hanya sosialisasi, biar nanti untuk mahasiswa supaya bisa mengiling di link apabila ingin internship magang di sana, dan juga bagi alumni ataupun karyawan ataupun dosen yang pengen scholarship juga ngisi di link. Lah, nanti link tersebut akan ditindaklanjutin oleh teman-teman dari PGRI dan diundang, dan akan didatangkan langsung dari Yunteknya gitu. Jadi nanti Bapak Ibu dan Mas-mas Mbak-mbak, dengerin dulu aja untuk sosialisasinya. Nih nanti endingnya monggo berminat ditulis di link tersebut,
Setelah itu nanti akan kami undang lebih lanjut dan juga akan kami pertemukan langsung dengan teman-teman dari Yunteknya, dari Taiwannya, dan juga dari mahasiswa yang sudah mahasiswa Indonesia yang sudah ada di Taiwan yang akan berbagi pengalaman di sana seperti apa gitu. Dan selain itu juga nanti Pak Taufik juga akan menginformasikan terkait dengan yang berminat ingin magang selama 1 tahun itu di Taiwan dan tentunya dapat gaji ya Pak Taufik, dapat uang lah itu juga monggo untuk mahasiswa supaya bisa dimanfaatkan pengalamannya kemarin itu dari berbagai perguruan tinggi kalau yang ikut internship di sana itu Pak Guru Pak Taufik itu rata-rata pasti nanti nggak mau pulang lanjut S2 di S3 di sana itu hampir rata-rata itu kemarin teman-teman dari pengalaman itu mungkin Pak Taufik yang sudah di sana juga mesti tahu betul gitu. Nah, ini juga untuk memberikan kesempatan juga kepada alumni, kepada dosen, kepada semuanya lah, kepada mahasiswa sehingga bisa didengarkan sesama mungkin dan kami harapkan ini banyak yang mengisi sehingga nanti kami bisa menyetorkan dari UPY yang ingin scholarship ada sekian, yang internship sekian, sehingga nanti akan ada pertemuan gabungan antar PT PGRI dan ditemukan langsung dengan pihak Yuntek. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Nanti dilanjutkan oleh Pak Taufik dan Pak Guru dan nanti kalau ada pertanyaan eh, akan kami bantu untuk menjawabnya. Itu saja dulu Pak Guru dan terima kasih saya waktu kembalikan lagi ke Pak Guru. Daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Wakil Rektor Bidang juga, Asosiat Profesor Dr. Syed Haji Permana MPD. Eh, jadi itu tadi Bapak Ibu teman-teman alumni dan juga mahasiswa ini kesempatan emas yang sangat disayangkan kalau dilewatkan. Jadi tadi ada beberapa program yaitu tadi yang pertama untuk mahasiswa itu nanti ada magang di Taiwan selama 1 tahun dan tidak usah khawatir itu nanti teman-teman bakalan ada atau digaji ya ibarat seperti itu dan juga bagi teman-teman alumni Universitas PGI Yogyakarta nanti bisa lanjut studi di sana beasiswa dan juga kepada Bapak Ibu dosen ini juga ada tawaran jadi sangat spesifik dari Pak Haji ada 4 kuotanya dari UPY untuk nanti bisa di apa namanya mendaftarkan bagi Bapak Ibu yang ingin melanjutkan dokter di Untek di Taiwan sana. Nah, untuk lebih lengkapnya secara detail programnya seperti apa, beasiswanya seperti apa, berikut sosialisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Taufik Mutaro XVD. Waktu saya persilahkan. Monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Septian Haji Permana selaku Wakil Rektor 3. Yang saya hormati pula Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Yogyakarta. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Tendik mungkin jika ada serta juga yang kami banggakan, kami sayangi adik-adik mahasiswa dan alumni dari Universitas PGRI Yogyakarta. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan dan juga keamanan ya. Semuanya bisa mengikuti kegiatan sosialisasi program internship dan beasiswa dari Yuntek Taiwan tanpa kurang suatu apapun. Oke, baik. Ini merupakan sosialisasi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Warek tadi, nggih, Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa. Jadi ini oleh-oleh dari Pak Warek ketika berkunjung ke Taiwan beberapa hari yang lalu begitu. Dan KUI diminta untuk menjelaskan dari apa yang sudah dibawakan oleh Pak Warek kepada teman-teman mahasiswa gitu ataupun alumni. Nah, sekilas pertama kami sampaikan dulu tentang Untek University. Nah, ini salah satu kampus
di Taiwan, namanya lengkapnya National Yunlin University of Science and Technology. Jadi ini ya kampus negeri di Taiwan yang banyak fokusnya lebih di sains dan teknologi. Ini berdiri sejak tahun 1991 tuh ya. Jadi lebih muda dari UPY, tapi ya mungkin karena Taiwan negaranya lebih maju sehingga fasilitas dan juga kampusnya juga lebih maju daripada yang kita di Indonesia ya. Yuntech ini punya moto honesty, respect, perseverance, and innovation. Kejujuran, tanggung jawab, kegigihan, dan inovasi gitu ya. Jadi mereka punya moto jujur, tanggung jawab, gigih, dan inovasi. eh Yuntech ini punya 4 fakultas atau college ya, sorry, 5 college atau 4 ya. Kalau di tempat kita namanya kayak fakultas ya. Ada engineering, ada manajemen, desain, humanities, and science, and smart technology. Berarti ya hampir mirip dengan UPW ya. Ada teknik, ada manajemen, ada desain, ada humanities and science, apa ini, kemanusiaan dan ilmu pengetahuan, serta smart technology. Kita juga punya FST, kita juga punya FBH atau manajemen, kita punya apa namanya itu, humanities juga ya, FKIP gitu. eh dari 5 fakultas itu terbagi lagi menjadi 23 departemen ya, atau ya semacam prodi lah atau jurusan gitu. Itu dan di sana menurut penjelasan di sini, eh, dosennya ada 406 full time faculty members atau dosen full time-nya ada 406. UPW punya sekitar 300-an ya. Kemudian 97%-nya sudah asisten profesor dan yang lebih tinggi, serta 92%-nya sudah bergelar doktor. Jadi hampir 100% bahkan ini dosen-dosennya sudah doktor ya di sana. Dokternya pun didapat dari beberapa kampus prestisius di Eropa, di Amerika, dan juga di Jepang ya. Itu. Oke, 91% dosennya itu sudah punya pengalaman praktis di bidang industri maupun di bidang akademik ya, begitu. Lalu berikutnya lagi, beberapa prestasi dari Yuntech ini. Bentar, tutupan. Ya, beberapa prestasi dari Yuntech ini. Yang pertama ini, dari 47 kampus di Taiwan, universitas di Taiwan, itu dia menempati 10 besar ya, kalau nggak salah tadi saya baca seperti itu. Kalau di Asia 132, masih masuk dalam top 200 universitas di Asia. eh Nomor 10 secara nasional Taiwan sana ya. Jadi ya top 10-nya di Taiwan lah. Nomor 10-nya di Taiwan gitu. Ya dari berbagai prestasi ini ya kita bisa melihat bahwa Yuntech ini ya ya kampus yang cukup bagus ya, atau sangat bagus karena masuk dalam 10 besar kampus di Taiwan sana gitu, atau 200 besar di Asia gitu. Nah, dari Yuntech ini ada menawarkan 2 skema ya. Yang pertama adalah skema internship atau magang. Ini untuk mahasiswa aktif UPY. Jadi untuk yang magang ini hanya untuk mahasiswa yang masih aktif di UPY ya. Ini berlangsung selama 1 semester. 1 semester itu nanti di sana kegiatannya seperti ya sit in class, masuk ikut kuliah di sana gitu, atau juga bisa magang di perusahaan-perusahaan yang menjadi jejaring mitra dari Yuntech University. Jadi mereka juga punya beberapa mitra perusahaan. Kita tahu hampir banyak alat-alat elektronik kita dari Taiwan ya, kayak mesin cuci, AC, laptop bahkan dari Taiwan banyak sekali. Nah, makanya mereka juga punya banyak mitra di
bidang industri dari Yuntech University ini. Juga bisa berupa kegiatan akademik ya, seperti jadi asisten dosen lah kayak analisis artikel jurnal, analisis data penelitian gitu. Jadi program internshipnya bisa berupa nanti disalurin ke mitra industrinya Yuntech atau ikut perkuliahan di sana. Juga bisa membantu dosen-dosen di sana untuk analisis jurnal, analisis data penelitian kayak gitu. Kemudian yang kedua ini tawaran skema beasiswa S2 dan S3 dari Yuntech University. Nah, ini bukan untuk mahasiswa aktif ya, karena kalau mau S2, mahasiswa aktif harus lulus dulu tentunya ya. Satu dulu lulus, diluluskan dulu baru bisa ambil S2. Nah, untuk yang S2 dan S3 ini ditawarkan untuk dosen, tenaga pendidikan, dan atau alumni UPY yang tertarik nanti bisa mengisi link yang kita akan kasih di akhir dari presentasi ini. eh Model tawaran perkuliahannya di S2 dan S3 sana nanti bisa melalui sistem perkuliahan by research ya. Jadi tidak kelas by classroom, tidak seperti itu, tapi by research. Jadi nggak ada pelajaran teori gitu, tapi ya tadi by research membantu dosen atau profesor di sana untuk melakukan penelitian-penelitian gitu. Nanti akan diajak kegiatan penelitian oleh para profesor-profesor di Yuntech gitu. Lalu berikutnya beasiswa ini akan diberikan sejumlah 20 juta rupiah per, saya tadi kurang dengar ya Pak Warik, mungkin 20 juta rupiah per semester atau per bulan tadi ya. Mungkin nanti Pak Warik bisa lebih detail menjelaskan tentang beasiswanya, rinciannya. Nanti untuk biaya kuliah 12 juta, masih sisa 8 juta untuk biaya hidup gitu ya. Kalau biaya hidup berarti mungkin per bulan ya. Sementara asrama bisa diberikan secara gratis. Cuman kalau yang gratis ya mungkin sekamar bisa 4 orang gitu. Tapi kalau mau privasi sendiri ya nanti bisa ya pakai beasiswanya yang sisa 8 juta ini masih bisa untuk hidup lah di sana, untuk makan dan sewa kos atau sewa apartemen kayak gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan Pak Warek tadi, kuotanya untuk S3 ada 4 orang, dan kuota untuk S2 ada 10 orang, gitu ya. Nah, tapi masih ada tapinya ini, tidak langsung semuanya bisa ditampung. Nanti pastinya mereka juga akan mengadakan seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara oleh profesor di Yuntech University. Ini skema beasiswa S2 dan S3 ya, bisa untuk dosen atau tenaga pendidikan atau juga alumni UPY yang tertarik, nanti bisa ngisi link yang kita berikan. Nah, lalu apa saja persyaratannya? Yang pertama tentu saja kita perlu menjaring minat dulu dari KUI UPY akan menjaring siapa yang berminat dulu. Nanti di dalam Google Form pendaftaran itu kita akan buatkan grup minat scholarship dan internship ke Yuntech University Taiwan gitu ya. Setelah mendaftar nanti ya coba juga teman-teman atau Bapak Ibu bisa menyiapkan, ini standar sih kalau dulu kuliah di luar negeri pasti harus bisa berbahasa Inggris ya Mas. Paling enggak, karena itu modal modal utama untuk bisa bicara dan komunikasi di sana gitu. Mau belanja, mau ngomong sama profesornya, mau ngajukan proposal penelitian, itu ya pasti butuh bahasa Inggris ya. Ini TOEFL ITP 500, IELTS minimal 6 atau Duolingo. Nah, ini Duolingo ini yang bisa diakses secara online itu ya, lebih murah daripada TOEFL atau IELTS. Ini mintanya 100. Lalu, nah ini persyaratan yang ketiga. Punya simpanan uang paling enggak di rekening sejumlah 40 juta rupiah. Ini wajar sih, biasanya bahkan kalau mana Australia itu juga minta sekitar 80 atau 90 juta untuk apa ya? Hanya untuk apa namanya? Menunjukkan bahwa ketika nanti sudah di sana dan terjadi sesuatu, itu kita punya
cadangan lah untuk bisa mengatasi permasalahan yang terjadi di sana. Misalnya ada ya, itu. Tapi biasanya ya hanya untuk formalitas saja sih. Misalnya biasanya bisa disiasati pinjam dulu temen atau keluarga. Setelah sampai di sana udah ditunjukin rekeningnya, terus udah langsung dikembalikan pun enggak masalah gitu. Jadi biasanya hanya untuk formalitas. Terus kemudian syaratan berikutnya ya cakap berkomunikasi dan humble ya. Humble itu rendah rendah hati gitu ya, tidak sombong. Atau ya karena kita belajar di negeri orang ya, paling enggak kita tetap harus jaga diri supaya tidak apa ya, ya bisa supaya bisa diterima oleh orang-orang di sana gitu. Jangan tinggi hati gitu. Kemudian juga menguasai IT dan mudah beradaptasi. Ya, menguasai IT karena tadi karena by riset itu lebih banyak kegiatannya bukan kuliah di kelas ya, tapi lebih banyak ya tadi kayak menganalisis data, ngitung sampel responden kayak gitu ya. Jadi ya mau nggak mau memang harus menguasai IT. Lalu berikutnya, jika Bapak Ibu atau teman-teman tertarik untuk daftar, silakan nanti bisa daftar dulu penjaringan minat ya. Kita akan olah datanya, siapa saja yang berminat untuk program internship atau magang, silakan bisa daftar di link itu atau nanti bisa di-scan barcode-nya. Yang minat untuk scholarship atau beasiswa, ya nanti bisa eh, masuk atau daftar dulu di link tersebut. Tuh, nanti setelah kita kumpulkan rekap semua datanya, baru kemudian kita akan laporkan ke Yuntech University untuk bisa ditindaklanjuti oleh mereka. Mungkin ada wawancara atau seleksi administrasi, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh mereka gitu. Teman-teman bisa siapkan. Hmm, Insya Allah jika beruntung banyak eh, manfaatnya kita bisa kuliah di sana itu ya. Itu ini barcode-nya kalau mau di scan nanti bisa silahkan di scan, di screenshot dulu atau di poster acara ini tadi juga sudah disematkan oleh Mbak ini ya, ya KUI. Tuh ini dari Yunteh ya, masih ada satu slide lagi. Bentar. Oh ya, oke. Nah, berikutnya ini yang internship bukan dari Yuntech ya. Jadi memang kita dapat dua penawaran dari Taiwan ini kebetulan sama programnya. Yang satu internship atau magang di Yuntech, yang satu magang di perusahaan atau hotel atau restoran yang ada di Taiwan. Bentar, saya stop share dulu. Oke, sudah kelihatan Mbak ini? Sudah ya. Sudah, Pak Taufik aman. Oke, 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 oke. Ini yang kedua. Terima kasih Pak Warek. Yang kedua ini tawaran dari Manpower Ltd. Manpower Ltd dari Taiwan. Ini juga beberapa waktu yang lalu menawarkan pada kita bagi teman-teman mahasiswa aktif yang mau magang di Taiwan dan ini magangnya dibayar gitu ya. Tapi mohon maaf, mereka hanya minta dari dua prodi kemarin itu, jadi tidak bisa semua prodi masuk ke sini ya. Hanya yang bisa diterima manajemen sama PBI, pendidikan bahasa Inggris. Tapi nggak apa-apa, nanti saya coba apa namanya jelaskan dulu. Ini programnya
tujuannya adalah untuk meningkatkan pertukaran talenta internasional, memberikan pengalaman praktis kepada siswa. Itu ada tulisan Cinanya ya. Saya lulusan Taiwan tapi nggak bisa baca Cina. Susah soalnya. Oke, kemudian yang kedua ini tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata dan restoran di Taiwan akan talenta profesional. Ya, eh, berdasarkan pengalaman saya di sana, memang orang Taiwan itu saking majunya, jadi generasinya itu berkurang karena apa ya, pada nggak mau nikah gitu, atau kalau udah nikah itu nggak mau punya anak, child free kayak gitu ya. Jadi generasinya semakin tahun semakin habis, sehingga untuk pekerja-pekerja itu di sana juga eh, dibutuhkan banyak sekali gitu. Makanya ada banyak sekali TKI di sana ya, karena memang mereka sudah mulai kehilangan generasinya gitu yang mau kerja. Kemudian berikutnya lagi ini dibuka untuk teman-teman mahasiswa yang berusia 18 sampai 21 tahun ya. Eh, Kalau usianya Mas sudah lebih dari 21 tahun, maka paling tidak harus berstatus sedang belajar atau mahasiswa aktif di PD Dikti gitu. Masih aktif gitu. Kemudian sekolahnya harus terdaftar di referensi Universitas Asing Kementerian Pendidikan. Ini kemarin mereka menawari kita, artinya mereka sudah melihat kita juga bahwa UBY itu sudah masuk ke daftar referensi universitas asingnya mereka gitu. Program studi yang diinginkan oleh mereka ada dua, yaitu kalau di tempat kita yang sesuai ya manajemen sama PBI ya, berkaitan dengan makanan dan minuman, manajemen hotel seperti itu. Nah, kalau nanti bisa lolos seleksinya, apa yang akan mereka berikan? Ini ya, tunjangan magangnya 20 NTD per bulan, sekitar 10 juta per bulan ya. Ini magang aja udah dibayar 10 juta, tapi ya nanti akan dipotong pajak sedikit ya, sehingga menerimanya 18.800 atau sekitar 9 juta lebih dikit lah, 9,5 juta per bulan gitu. Bayangkan ya, UMR kita aja di Indonesia, apalagi di Jogja cuma 24 kan. Mereka baru magang aja udah 9,5 juta kan. Tuh, apalagi kalau udah kerja mungkin bisa 25.000 sampai 30.000 NTD New Taiwan Dollar ya, atau ya satu NTD itu setara sekitar 500 rupiah lah. Jadi kalau mau dirupiahkan tinggal dibagi dua gitu. 20.000 berarti 10 juta kayak gitu. Kemudian yang berikutnya ada kesejahteraan. Nanti di sana akan dibantu akomodasi untuk tempat tinggalnya. Jadi ada semacam mes atau ada dormitory atau penginapannya gitu ya. Dan akan dibantu juga transportasinya. Nanti di sana juga akan diberikan layanan kesehatan kayak asuransi dan bantuan pengurusan visa. Jadi memang kita belum punya visa free dari Taiwan, Indonesia maupun Indonesia Taiwan. Jadi memang harus apa namanya apply visa. Untuk bisa apply visa untuk bisa disetujui memang harus ada penjaminnya di sana. Kalau kalau mau kuliah ya kayak universitasnya yang ngeluarin LOA, Letter of Agreement atau Admission kayak gitu ya. Kemudian kalau dari perusahaan seperti ini ya ngasih surat keterangan bahwa akan magang di sana kayak gitulah. Baru kemudian nanti visanya bisa terbit. Kemudian ya nanti magangnya seperti ini ya. Jadi memang ya agak kerja-kerja yang non formal gitu ya. Tapi ya tadi gajinya menurut saya menarik sih. Lebih besar dari ada di Indonesia bahkan beberapa kali lipat gitu ya. Kalau di Indonesia kerja seperti ini mungkin hanya tadi digaji UMR 2,4 apalagi di Jogja ya 24 23 gitu lah kalau di sana sudah 9,5 tadi. eh Ya seperti ini table manner atau melayani pengunjung gitu ya. Kalau yang PBI nanti katanya bisa ditempatkan di bagian resepsionis gitu, menerima tamu.
Kalau yang manajemen ya mau manajemen kayak gini misalnya, atau bisa jadi cleaning service juga. Nah, ini foto-foto mahasiswa Indonesia yang udah di sana untuk magang 1 tahun gitu. Nah, untuk pendaftarannya, yang pertama nanti Pak Warik kita diminta untuk menandatangani perjanjian kerjasama kalau sudah ada yang berminat gitu ya. Kemudian setelah itu nanti kita bisa, mahasiswa bisa mengajukan dokumen aplikasinya. Kalau sudah disetujui, nanti mereka akan kasih apa surat untuk ngurus visanya ya. Setelah itu lembaga yang berwenang akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kalau sudah keluar visanya nanti bisa terbang ke sana dan akan dijemput oleh timnya, tim Manpower Ltd itu di bandara itu. Ini layanan saat sudah tiba di Taiwan, dijemput di bandara, jadi nggak perlu bingung kalau sudah diterima nanti mereka ada timnya yang jemput gitu, mengarahkan mau tinggal di mana, transportasinya seperti apa, perusahaan atau hotel atau restoran yang akan menjadi tempat magangnya di mana gitu, mereka akan mengarahkan. Setelah sampai di bandara nanti mereka akan medical check up ya. Ini umum sih, saya dulu juga medical check up ketika sampai sana. Meskipun saya sudah bawa surat keterangan sehat dari general check up dari Rumah Sakit Sarjito gitu yang udah lengkap itu, tapi mereka tetap masih nyaring lagi gitu. Mungkin ada sakit atau bawaan yang perlu ditangani segera, mereka akan melaksanakan medical check up. Setelah itu ya nanti bisa aktivitas sehari-harinya seperti ini. Nanti setiap hotel akan menyediakan formulir yang jelas untuk mencantumkan informasi tentang lowongan yang dibutuhkan oleh perusahaan hotel atau restoran tersebut, berapa besaran tunjangannya, jam kerjanya berapa jam, bagaimana sistem cutinya, ini akan dijelaskan gitu. Suratnya seperti ini ya. Nah, ini mereka yang sudah kerja di sana. Nah, ini tempat tinggalnya di sana. Akan disediakan selimut, bantal, kasur, itu ya. Ini ada laundry, ini tempat tidurnya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang belum jelas, teman-teman bisa menanyakan langsung. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, masih ada Pak Warek di sini yang akan menjawab lebih lengkap lagi. Begitu, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Taufik PSD atas sosialisasi yang diberikan. Sesi berikutnya yaitu diskusi. Monggo bagi baik itu Bapak Ibu dosen, mahasiswa maupun alumni ya, yang ingin menanyakan terkait teknis atau spesifikasi yang perlu dilakukan atau dibutuhkan. Gitu. Oke, ini ada satu dari Ayuhan Fadia Anissa. Monggo silahkan. Baik, Pak. Bismillah, sudah terdengar atau belum kira-kira suara saya? Sudah, Mbak. Ya. Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya dan atensinya. Begini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Waalaikumsalam selamat warahmatullahi siang. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Jadi begini, saya Ayuhan Fadianisa dari Prodi Hukum Bisnis Angkatan 2024 ingin menanyakan keterkaitan dengan teknis international internship tadi, seperti yang sudah dijelaskan. Nah, apakah kami mahasiswa itu diberangkatkan ke sana itu nantinya akan ada pendampingan dari kampus atau bagaimana? Kemudian apakah kami juga disyaratkan untuk mengikuti tes bahasa Inggris sebagai pendukung untuk komunikasi di sana seperti yang tadi dijelaskan untuk syarat-syarat scholarship itu kan saya rasa ya itu kan template ya Pak untuk pendaftaran ke sana.
Nah, itu untuk program internshipnya. Kemudian untuk internship internasionalnya itu, kecuali di hotel, itu kira-kira hanya di kampus atau bagaimana, dan sistemnya nanti seperti apa. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya, sebelum saya tutup, apakah nanti mahasiswa itu ada bayarnya ke kampus, apa nanti fully funded dari kampus ke Taiwan seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Yan. Monggo yang ingin memberikan tanggapan terlebih dahulu, Pak Aji atau Pak Taufik. Pak Monggo Taufik dulu, silakan. monggo Pak Taufik. Nanti saya tambahin nggak apa-apa. Pak Taufik dulu. Oke, baik Pak Wareng. Untuk Mbak Ayuhan, terima kasih pertanyaannya. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, lima pertanyaan ya. Yang tadi internship internasional, berarti yang Yuntek ya. Yang Yuntek tadi, apakah diperangkatkan pendamping kampus? Ya, ini nanti Yuntek akan melaksanakan seleksi dulu ya, Mbak Ayuhan. Jadi kalau sudah diseleksi, ada wawancara oleh profesornya sana gitu. Setelah itu akan diumumkan oleh mereka siapa saja yang diterima karena memang kita juga bersaing dengan PT PGRI yang lain ya. Ada Adibuana Surabaya, ada Upgris Semarang, ada apalagi Unipma, Madiun dan lain sebagainya. Itu karena tadi slotnya 4 untuk S3 dan 10 untuk S2 serta yang kalau yang internship tadi mungkin Pak Aji yang lebih paham ya berapa slotnya. Itu semacam pertukaran lah itu. eh Tes bahasa Inggris ya karena untuk bisa berkomunikasi ya pasti harus menguasai bahasa Inggris ya karena kalau nggak bisa bahasa Inggris bingung juga di sana karena ya mereka pakai bahasa Cina kan. Kita nggak bisa bahasa Cina. Nah, paling nggak yang bisa diterima ya bahasa Inggris gitu. Makanya harus ada sertifikat bahasa Inggris tadi ya. Untuk IELTS 6, untuk TOEFL 500 atau Duolingo tadi 100 gitu. Untuk tes bahasa Inggris ya tadi ketika wawancara dengan mereka ya pasti kan menggunakan bahasa Inggris ya Mbak Ayuhan ya. Itu sudah menurut saya sudah include dalam tes bahasa Inggrisnya. Selain juga menunjukkan dokumen bukti dapat berbahasa Inggris dengan tadi IELTS, TOEFL, ITP sama Duolingo. Pilih salah satunya tadi. Kemudian di kampus ya kalau yang internship yang masih aktif internship ya tentu itu hanya di kampus saja ya. Bukan diperkerjakan di perusahaan hotel atau di restoran ya. Ini beda lagi. Maka ya tadi kegiatannya bisa sit in ikut kuliah di mata kuliah mereka atau tadi bisa bantu-bantu dosennya untuk analisis penelitian atau nyari artikel jurnal seperti itu ya. Itu. Atau tadi juga bisa disalurkan ke mitranya mereka industri, tapi sifatnya magang ya, magang atau apa namanya, praktek kerja lah gitu. Ini beda dengan yang ditawarkan oleh Manpower Ltd Taiwan tadi ya, berbeda. Untuk itu apakah dibayar atau tidak saya belum tahu karena ini berbeda. Mungkin Pak Warik yang lebih paham. Bayar ke kampus atau tidak? Pengetahuan saya tidak ya, tidak kita tidak menarik apapun, kita membantu teman-teman mahasiswa untuk bisa disalurkan ke sana gitu ya. Paling enggak kita sudah punya data siapa yang berminat, terus nanti biar mereka yang menyeleksi, kita nggak ada intervensi apapun. Nanti mereka yang menyeleksi karena memang yang ditawarkan tidak cuma UPW tapi ada tadi Adibuana Surabaya, ada Upgris, ada Unipma, ya seluruh PT-PT GRI di Indonesia gitu. Gitu Mbak Ayuhan. Mungkin lebih lengkapnya oleh Pak Warik ya. Monggo silakan Pak Warik. Oke, terima kasih pada Pak Taufik ini udah lengkap sebenarnya. Mungkin tambahan ya Mbak Ayuhan, ini untuk informasi. Jadi emang ada dua agenda. Yang satu adalah
kita kegiatan ada kegiatan untuk mahasiswa ini. Kalau Mbak Ayuhan mahasiswa, ini ada kegiatannya yang satu itu adalah kegiatan pertukaran mahasiswa. Terus yang kedua itu tadi ada kegiatan magang. Bila untuk yang kegiatan pertukaran mahasiswa itu nanti eh, ketika Mbak Ayuhan itu udah mendaftar, ini akan kami coba lakukan pemetaan dan pendampingan di internal dulu. Tentunya adalah apa nanti ada pendampingan khususnya adalah untuk terkait dengan bahasa. Di tempat kita kan di UPY ada bahasa, dia ada laboratorium bahasa yaitu bahasa Inggris dan juga ada nanti pemberian bahasa Mandarin. Nah, nanti tinggal dipilih Mbak Ayuhan itu mau lebih condong kemana kalau ke bahasa Inggris nanti akan sebelum diberangkatkan emang akan dididik oleh kita dibekalin lah itu bahasa. Terus untuk tesnya sebagai bentuk administrasi nanti di tempat kami juga ada untuk tes ITP di program studi bahasa Inggris itu ada tesnya di situ juga. Nah, itu juga untuk sebagai prasyarat juga nanti juga ada semacam les atau kursusnya juga nggih untuk mengarah ke sana gitu. Terus untuk kegiatan pertukaran mahasiswa itu tadi nggih, nanti emang di sana itu murni untuk mahasiswa yang adanya itu ya di kampus betul Pak Taufik gitu di kampus tetapi emang nanti kalau ketika kemarin dari perusahaan dari Yuntek sendiri dari Yuntek University-nya kalau misalnya rata-rata itu ketika pertukaran mahasiswa itu hampir rata-rata kalau mahasiswa Indonesia dia pengen sambil kerja karena mahasiswa itu jadi tanggung jawabnya Yuntek. Nggih, karena Yuntek kan akan dipantau terus oleh UPY. Jadi Yuntek sendirilah yang akan memastikan bahwa anak UPY tersebut itu benar-benar nanti yang pengen kerja akan menyalurkan gitu. Jadi tidak kerja sendiri, nyari sendiri tidak gitu. Tetapi emang nanti dari Yuntek sendiri yang akan mencari nyaluran apabila mengendakin pengen sambil kerja gitu. Tapi emang hampir rata-rata di Taiwan itu betul Pak Taufik itu hampir rata-rata kalau yang ngambil pertukaran ya tetap pertukaran, yang ngambil internship magang, magang gitu. Intinya emang nanti di sana kumpul bareng tergantung nanti ketemu anaknya yang lagi ngapain gitu. Nanti bisa tanya aja Mas Mbak Yohan misalnya ke sana, Mbak kesini lagi ngapain? Mesti ada yang TKI ada itu tadi Pak Taufik jelasin, ada yang lagi magang ada yang sedang pertukaran ada gitu. Jadi memang macam-macam. Gitu. Nah, terus untuk terkait dengan tadi udah dijelasin ya, untuk kami dari kampus nggak mengut biaya apapun gitu tidak itu. Jadi emang udah free. Beda kalau misalnya kemarin mahasiswa kalau yang ikut program internasional UPY itu berarti sudah tidak bayar. Karena apa? Teman-teman sudah punya tabungan. Jadi ada mahasiswa yang sudah ikut program internasional UPY. Karena kan setiap satu semester itu kan ada bayar tambahan 3 juta. 3 kali 8 semester anggap aja lah. 3 kali 8 itu ada 23 juta. Jadi sehingga emang si mahasiswa tersebut sudah punya tabungan. Sehingga ketika ada kegiatan seperti ini, eh sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya. Artinya untuk nanti ikut tes TOEFL ya sudah ada, terus nanti beli tiket untuk tiket juga sudah ada gitu. Tetapi kalau misalnya yang ongoing yang tidak ikut program internasional tapi pengen ikut semacam seperti ini, jadi dari pihak sekali lagi pihak kampus tidak memungut biaya, tapi ya ongoing berarti bayar sendiri gitu. Nah untuk pendampingan nanti tetap kemarin juga Pak Guru ya kan habis dari Cina bawa mahasiswa ya Pak Guru ya. Itu juga tetap ini juga sama nanti kalau misalnya mahasiswa kita ada misalnya 2 aja lah nggak usah banyak-banyak gitu ya misalnya 2 atau 3 aja ada gitu nanti tetap
saya minta dari teman-teman juga ada yang nganter gitu, tetap ada nanti. Gitu. Jadi nggak dilepas gitu aja. Jadi apalagi tadi Pak Taufik, nih, kalau yang ikut magang tadi udah diinformasikan nanti di sana dijemput oleh tim sama juga nanti juga yang kegiatan pertukaran mahasiswa juga sama nanti di bandara itu sudah dijemput oleh pihak Yuntek. Jadi sudah pakai tag nama itu dari UPY gitu. Dan dari sini juga sama nanti diantar oleh dosen UPY. Gambarannya kemarin yang mahasiswa kita yang berangkat ke Filipina untuk kegiatan si teacher juga diantar oleh dosen kita sampai ke sana, nggih. Terus habis itu nanti baru kalau sudah tahu medan sebagainya kita tinggal gitu. Nah, jadi itu informasinya Ayohan. Nggih, mudah-mudahan nanti bisa apa namanya ya menginspirasi semuanya. Nggih, benefit yang didapat insya Allah lah. Nggih, saya yakin kalau nanti dari mahasiswa yang sudah ada yang mau ke sana, saya yakin mesti hampir rata-rata lanjut S2, S3 di sana. Untuk karena sudah tahu informasi beasiswa ketika teman-teman melakukan pertukaran. Saya contohkan lagi nih Pak Taufik, Pak Guru, kemarin juga ada yang pertukaran, begitu pertukaran mahasiswa, betul Pak Taufik. Nanti pertukaran mahasiswa itu di sana tuh ngapain? Di sana itu nanti sebagian karena nggak mungkin full ikut kuliah terus itu nggak mungkin karena ada mata kuliah yang berbeda dengan kita. Ya, jadi nanti ada kontrak yang sama dengan kita, jadi otomatis si mahasiswa ikut kuliah. Itu pengalaman yang kemarin itu 1 minggu itu cuman hanya 2 hari ikut kuliah. Lah selebihnya ngapain Pak nganggur Pak? Mboten selebihnya biasanya betul Pak Taufik itu diminta bantu profesor, ada project riset, ada project penelitian, ada pengabdian. Tolong kalau itu nanti bagi mahasiswa yang berminat, betul Pak Taufik, ikutin aja. Karena nanti bakal dipromosikan. Ini pengalaman ini yang kemarin. Jadi setelah bantu profesornya di dalam riset dan sebagainya, karena di sana kuliah cuma 2 hari aja, sisanya itu kan nganggur gitu loh. Nganggurnya bantu profesor. Lah sama profesornya dicarikan beasiswa. Nah, pengalaman yang kemarin itu beasiswanya berapa Pak Haji? Dapatnya 20 juta. 20 juta itu untuk biaya kuliah kalau S2 itu kemarin di sana sekitar 78 lah. Ya, sekitar 8 juta masih masih sisa 12 juta. 12 juta terserah buat kalian buat apa, buat jajan, buat makan, buat apa terserah. Kalau mau beli motor, saya kemarin ke sana juga rata-rata yang masa Indonesia tuh beli motornya adalah di sana 3 juta Pak Taufik. Jadi pada punya motor sendiri untuk transportasi, yaitu saya tanya beli motor berapaan? 3 juta Pak, ada 3,5 juta gitu. Itu memang banyak sekali motor-motor, tapi motor bekas ya, bukan baru gitu loh. Artinya yang penting bisa buat kendaraan. Nah, itu informasi nih. Nah, sehingga juga dan dari kami juga tetap memantau. Ya, memantau artinya apa? Keselamatannya kalian, ya tuh di sana terus nanti nama tidaknya begitu. Kalau terjadi apa-apa juga nanti otomatis kami akan ke sana untuk menarik, artinya menarik itu memulangkan kalian gitu ketika ada laporan. Tapi selama ini kayaknya jarang ya untuk ada laporan tidak betah dan sebagainya. Mungkin itu tambahannya Pak Guru, Pak Taufik, dan terima kasih kembali lagi ke Pak Guru. Baik, Matur nuwun, Pak Taufik dan juga Pak Uci. Pada Mbak Ayuhan sudah jelas? Oke, sudah jelas ya. Baik, apakah ada yang ingin bertanya kembali kepada mahasiswa? Ada yang lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, baik mungkin dari Bapak Ibu dosen terkait tadi program S3, apabila ada yang ingin melanjutkan program S3 atau mungkin alumni seperti itu. Pak Guru, ini udah direkam ya Pak Guru ya? Sampun Pak, sampun. Oke, nanti dimasukkan ke sosmed aja biar nanti yang nggak gabung ikut biar bisa mengikuti di sosmednya kita gitu. Nggak apa-apa. Oke, siap. Baik.
Ya. Berarti dicukupkan sekian. Oke, apa? Baik, oleh sebab itu mari kita cukupkan sekian, deh. Jadi itu tadi sosialisasi terkait program kerjasama dengan Bimtek Taiwan yang sudah disampaikan oleh Pak Aji dan juga Pak Taufik. Kami mengharapkan dan sekali lagi ini adalah kesempatan yang kalau ditinggalkan eman-eman ya pada teman-teman baik itu dosen, alumni maupun mahasiswa. Apabila nanti untuk informasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi kami di KUI dan juga nanti untuk materi akan kami share di WhatsApp atau mungkin sosial media. Baik, itu saja dari kami. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, alangkah bagian kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang tadi kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa membuat UPY sukses ke depannya. Baik, silakan doa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru, Pak Taufik, Oke. dan teman-teman Terima mahasiswa semuanya. kasih. Assalamualaikum.